Salam sadar. Sering kita melihat di sosmed, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, beramai-ramai netizen maupun orang-orang di sekitar yang melakukan kesalahan ini menghakiminya, ya. Seperti banyak yang terjadi pada saat belakangan ini, ya, seperti kasus pendeta yang KDRT, ya. Banyak netizen yang menyalah-nyalahkan pendetanya, mengatakan percuma pendeta tidak bisa menjaga emosinya, tidak ada sayang-sayangnya sama keluarga, ya kan. Terus yang kasus dari orang guru-guru yang mencabuli muridnya, atau dari kasus pemuka-pemuka agama, bahkan yang kemarin ketua KPK, ya, kalau nggak salah, yang banyak lah, ya. Jadi bahkan kepala negara kita sendiri pun sering kita menghakiminya, ya, orang-orang yang komen negatif. Ya, kalau ditanya, aku bukan menghakimi, aku cuma mengkritik. Kritik dengan menghakimi itu beda tipis, ya. Tanpa kau sadari, kau tuh sering menghakimi orang lain, ya, tanpa kau sadari itu. Tapi kau berdalih, kau cuma mengkritik, tetapi sebenarnya kau tuh sudah menghakimi. Ya, contoh kecil aja seperti ini. Misalnya temanmu tulisannya jelek, misalnya, ya, temanmu tulisannya jelek. Kalau yang menghakimi itu seperti ini, jelek kan tulisanmu, yang nggak bisanya kau nulis bagus, yang nggak bisanya kau rapi menulis. Nah, dia cuma berkata seperti itu namanya menghakimi. Tapi kalau mengkritik, dia akan berkata seperti ini, sini, ku bantu kau belajar untuk menulis yang bagus. Jadi artinya, kalau menghakimi itu dia cuma tahu mengkoreksi orang lain, ya, menilai orang lain, itu menghakimi. Sementara kalau mengkritik itu dia memberitahukan kesalahan orang lain, tetapi dengan cara yang elegan, ya. Dia kasih solusi, dia ngomongnya bagus, tidak sembarangan. Nah, itu mengkritik. Nah, jadi ada baiknya kalau kita itu sebelum mengkritik orang lain, sebelum kita menghakimi orang lain, kita kaca dulu, ya, kita bercermin dulu. Apakah kita sudah lebih suci dari orang yang kita hakimi? Apakah kita sudah lebih benar dari orang yang kita hakimi? Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kesalahan kita jauh lebih besar daripada kesalahan orang yang kita hakimi. Ya, sebagai contoh saja, kalau kita menjadi seorang presiden misalnya, belum tentu kita itu lebih hebat daripada presiden yang sedang menjabat, atau gubernur atau bupati atau siapapun yang kita hakimi, yang kita jelek-jelekkan, yang kita salah-salahkan. Ya, belum tentu kita bisa mampu. Ya, seperti yang lain-lain, seperti pemuka agama yang melakukan asusila kepada pengikutnya. Kalau kita pun bisa saja dalam posisi pemuka agama itu, belum tentu kita bisa menahan diri, kan belum tentu. Artinya apa? Sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita menyalah-nyalahkan orang lain, alangkah baiknya kita mengoreksi diri sendiri. Kita cari tahu apa sih yang kurang dalam diri kita. Nggak usah kita melihat kesalahan orang lain, tidak perlu, karena itu bukan hak kita. Itu bukan wewenang kita, itu hanya wewenang yang maha kuasa, itu hanya hak yang maha kuasa. Kita ini kalau hidup ini harusnya, kalau kata orang Jawa, eling lan waspodo, artinya kita harus selalu terjaga, kita harus selalu mengkoreksi diri apa yang kurang dalam diri kita, itu yang perlu, ya. Jadi kalau kita sikit-sikit ikut-ikutan latah menghakimi, apalagi kepala negara kita, mau siapapun kepala negara kita, sejak zaman reformasi ini sepertinya terlalu enak jari kita mengetikkan kata cacian, makian kepada kepala negara. Padahal kepala negara kita itu adalah simbol kita. Kita yang menghormati kepala negara, kita yang membuat kepala negara kita terhormat, kita juga yang membuat kepala negara kita terhina. Itu. Jadi kadang-kadang
saya cukup miris melihat kelakuan manusia-manusia zaman sekarang ya. Manusia-manusia zaman sekarang itu serasa mereka itu Tuhan. Serasa mereka itu yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha benar, yang maha suci. Padahal tahu sendirilah gimana ya. Kita masing-masing tahu kayak mana bejatnya kita, bagaimana kita hinanya. Kita masing-masing tahu. Jadi alangkah bijaksananya kalau kita melihat sesuatu atau memperoleh informasi yang gak baik seperti kasus-kasus KDRT, kasus-kasus asusila atau korupsi atau apapun. Alangkah bijaksananya kalau kita tidak ikut memperkeruh suasana. Alangkah bijaksananya kalau kita doakan supaya orang yang terlibat kasus itu segera sadar, segera bertobat, dan kita pun tidak terikut-ikut atau tidak terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Itu lebih baik daripada kita ikut-ikutan menghakimi, kita ikut-ikutan mengetik caci makian di sosmed orang-orang yang ya, seperti yang baru-baru ini ada seorang gadis yang menjelek-jelekkan istri Kaisang ya, seolah-olah dia lebih hebat daripada istri Kaisang. Kasihan ya. Kenapa sih kita ini nggak sadar siapa kita, bagaimana kita, siapa sekitar kita, apa posisi kita? Ya sadar dong ya. Jadi supaya apa? Supaya negara kita ini menjadi negara yang hebat. Kita pengen negara kita ini menjadi negara superpower. Kita pengen negara kita ini menjadi negara adidaya. Kita pengen negara kita ini menjadi negara yang maju. Tetapi kita sebagai SDM yang ada di negara ini rendah sekali. Ya, kalau dibilang apakah tidak ada orang pintar di Indonesia ini? Banyak orang pintar di Indonesia ini. Apakah tidak ada orang hebat di Indonesia ini? Banyak orang hebat di Indonesia ini. Tapi apa yang kurang di Indonesia ini adalah manusia-manusia yang bermoral, manusia-manusia yang berakhlak baik, manusia-manusia yang selalu memikirkan kebaikan untuk orang lain. Di negara kita tercinta ini banyak manusia yang SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu dia. Jadi sekali lagi Abang Sadar katakan, kalau mau mengkritik itu pasti dilakukan dengan cara yang bijaksana. Tapi kalau cuma hanya melontarkan caci makian, melontarkan penghakiman, itu sebaiknya kita rubah. Kita gak usah lagi lakukan hal-hal bodoh seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya kita pun tidak dihakimi, kita pun tidak mendapatkan karmanya. Karena tidak ada satupun dari kita ini yang benar, gak ada. Ya, kalau orang benar itu, orang benar atau orang suci itu, dia itu tidak akan suka menghakimi orang lain. Ya, orang benar itu dia senang memberikan solusi. Kalau dia melihat satu kesalahan, dia melihat suatu kebodohan yang dilakukan orang lain, maka dia sebagai orang benar dia akan membantu orang bodoh itu, orang yang salah itu untuk bangkit. Tapi kalau orang yang merasa benar, orang yang merasa suci, itu dia akan selalu menyudutkan, selalu menyalahkan, selalu menghakimi orang yang salah itu. Oke, itu aja yang mau Abang Sadar bilang. Sekali lagi, salam sadar.